dari pengkhotbah. Ya, siapa sebenarnya manusia itu? Ya, tapi kalau karena kita tidak mau belajar dari pengkhotbah, kita bisa jadi sombong, saudara-saudara. Ya, kalau kita belajar dari pengkhotbah berkata bahwa semua manusia akan mati, baik kaya maupun miskin, orang pintar maupun orang bodoh, pejabat ataupun awam, cantik maupun tidak cantik, semuanya akan mati dan kembali menjadi debu. Jadi kalau saya sombong, saya mati. Kalau saya sadar apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, saya akan jadi debu. Ya sama saja saudara kekasih dalam Kristus dengan orang lain. Dan menarik saudara-saudara, kalau kita belajar dari pengkhotbah, kita akan mengerti bahwa manusia itu sama dengan binatang. Nah, ini keras khotbah ini hari. Kita lihat Pengkhotbah 3, 18 sampai 20. Kita belajar dari pengkhotbah hari ini. Saya mau ajar kita supaya kita rendah hati. Katakan amin. Pengkhotbah 3 ayat 18 sampai 20. Ayat 18 saya akan baca. Ikuti membaca di rumah. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Jadi kalau kita ini sombong, sama seperti binatang di pemandangan pengkhotbah. Ini pengkhotbah loh, ya. Perhatikan ayat 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Jadi kita tidak punya kelebihan atas binatang kalau kita sombong. Halo? Karena apa? Manusia tidak punya kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Saya baca ini, kalau kita betul-betul belajar dari pengkhotbah, kita akan sadar bahwa kita tanpa Tuhan tidak ada artinya, saudara kekasih. Dan menarik dikatakan sama, mereka hanyalah binatang. Kalau disebut binatang, apa yang saudara pikirkan? Binatang apa? Saya berpikir tadi pagi, saya ini kalau disamakan seperti binatang, berarti saya seperti singa memangsa sesama, seperti harimau, seperti cetak, ya, binatang-binatang buas gitu, seperti ular. Ular itu binatang enggak? Ular itu binatang enggak? Bisa binatang. Kejadian 3 ayat 1 dikatakan yaitu ada ular adalah binatang yang paling cerdik yang diciptakan Tuhan di atas muka bumi ini. Jadi seperti ular. Ular itu kepalanya kecil, tapi bisa makan babi yang gede. Kalau saudara ikuti film binatang-binatang itu, saudara-saudara, itu ya ditelan ini. Ini saya pikir pengkhotbah samakan manusia dengan binatang. Nah, ini mari kita ikuti, saudara-saudara. Ini menarik, saudara-saudara, supaya kita jangan tinggi hati, tapi kita rendah hati, supaya Tuhan selamatkan kita. Ya. Apa maksud pengkhotbah bahwa manusia adalah sama dengan binatang? Apa maksudnya, saudara? Ada maksudnya. Ada 2 pengertian. Ya. Ini pengertian bukan dari saya sendiri.
dari catatan kaki. Catatan kaki Alkitab, catatan kaki buku-buku tafsiran. Saya ambil dua pengertian. Yang pertama, arti daripada manusia adalah sama dengan binatang. Di sini Allah memperlihatkan kepada manusia bahwa kendati mereka memiliki akal budi, kendati mereka memiliki kepintaran, mereka tidak berbeda dengan binatang kalau tidak takut akan Allah. Saudara tahu di dalam pengkhotbah itu, ya, dikatakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sia-sia. Kaya pun sia-sia, miskin pun sia-sia, berhikmat pun sia-sia, bodoh pun sia-sia, terkecuali katanya kita takut akan Tuhan, semua tidak sia-sia. Nah, itu tertulis di dalam yaitu Pengkhotbah pasal 1 ayat 2, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini semuanya sia-sia. Tetapi Pengkhotbah menutup bukunya ini di dalam pasal terakhir, pasal 12 ayat 13, dia katakan siapa yang takut akan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, manusia sama dengan binatang di sini, saudara-saudara pengkhotbah ini, supaya kita lebih mengerti artinya. Kalau kita ada di dalam 17 daftar dosa tadi. Yang kedua, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, Allah menunjukkan kepada manusia bahwa masa hidup mereka terbatas seperti binatang. Manusia akhirnya akan mati dan kembali kepada debu. Ya, kita tahu kalau saya mati, ya saya akan busuk, dimakan ulat, kemudian menjadi kering, tinggal tulang belulang, dan tulangnya pun keropos dan kemudian menjadi abu. Walaupun saya orang kaya ibaratnya, walaupun saya orang pintar, atau walaupun saya orang bodoh, walaupun saya orang miskin, itulah manusia, saudara-saudara. Jadi manusia itu, saudara-saudara, Tuhan menunjukkan kepada manusia bahwa masa hidup mereka terbatas seperti binatang itu. Manusia akhirnya akan mati dan kembali kepada debu, saudara-saudara. Jadi tidak ada yang abadi. Katakan tidak ada yang abadi. Makanya jangan sombong, senggol kiri kanan. Ya. Jangan sombong lah. Ya. Jangan sombong. Kesombongan hanya menghancurkan diri sendiri dan tidak ada gunanya sombong. Penulis Mazmur berkata, kita hidup hanya satu masa, yaitu 70 tahun, kalau buat 80 tahun. Selagi masih hidup Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita semua yang mendengar khotbah pada pagi hari ini, kita mau berbuat baik, kita mau rendah hati, kita mau melayani Tuhan. Jadikan hidup kita history maker, pembuat sejarah di dalam gereja, saudara-saudara, sehingga saat kita kembali menjadi debu, ada yang dikenang orang dari kita. Katakan ada yang diingat orang, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Katakan haleluya. Ya. Kita punya masa, saudara-saudara, hanya satu periode. Ya. Kita ini hanya satu periode, nggak ada dua periode. Satu periode kita mati. Ya. Setelah itu jadi abu. Makanya jangan kita sampai sombong. Nah, ini baru sombong, saudara-saudara, saya kupas. Belum nomor 7.
17 sampai jam 5 sore kita nanti. Ya, baru satu ini Pak Salim saya kupas, baru sombong. Ya, makanya jangan usah sombong. Mari kita rendah, mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Itu lihat Israel sendiri berdoa bawa benderanya di jalan-jalan. Itali perdana menterinya merendahkan diri berdoa di jalan-jalan. Ya. Belum saya lihat di Indonesia saudara-saudara. Apa kita mulai nanti di kota Palembang? Ya. Merendahkan diri saudara-saudara, jangan sombong. Amin. Ya. Jadi kekasih dalam Kristus Yesus. Manusia itu terbatas. Tidak ada kekuatan. Contohnya sekarang kita lockdown saudara-saudara, ya. Kita stay at home. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Saya sekarang ya, di rumah baca Alkitab, doa, jenuh, jalan pagi, masuk lagi rumah, jalan sore lagi, 2 kali sehari jalan. Ya. Jadi itu semua kan sepi. Karena apa? Karena saya tahu tidak ada yang bisa kita lakukan menghadapi virus corona ini. Makanya mari kita berdoa bersama-sama. Amin saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Mari kita tutup khotbah ini dengan 1 Timotius 6. Ya. Ini khusus kepada seluruh dunia saudara-saudara. Ya. Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk menyampaikan kepada orang-orang di seluruh dunia. Ya. 1 Timotius 6, 17 sampai 19 sebagai ayat kunci, ayat penutup di dalam khotbah ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Di dunia ini artinya menyeluruh. Ya. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Katakan amin. Jadi kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Peringatkanlah mereka, ayat 18, agar mereka itu berbuat baik. Katakan berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ini nasihat kepada seluruh dunia, karena dikatakan ayat 17 kepada orang di dunia, saudara-saudara. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang dan mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi kunci untuk kita mencapai hidup yang sebenarnya, suka memberi, suka berbagi, berbuat baik saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, dan juga kita rendah hati. Artinya kita tidak sombong, kita berdoa saudara kekasih. Terima kasih firman-Mu yang singkat, yang mengingatkan kami dari pengkhotbah